Tidak ada pasukan untuk menyerang. Apa yang dijadikan beliau sebagai benteng? Apa yang dijadikan beliau sebagai penolak daripada musuh-musuh beliau? Beliau mengundang para ulama untuk membaca kitab Bukhari setiap hari. Dibaca terus kitab Bukhari tiap hari. Subhanallah. Sebelum hatam kitab Bukhari, hancur itu pasukan datang. Makanya kita tidak berdoa kepada Allah. Kalau ada musuh-musuh Islam, musuh-musuh ahlu sunnah wal jamaah, mudah-mudahan hancur dengan pembacaan kitab Bukhari. Diberkati Rasulullah, diberkati qiraatul Bukhari. Amin, amin. Ini kitab yang agung, kitab yang besar. Bukan hanya kitabnya saja yang mengumpulkan kitab ini, yang menulis naskah kitab ini adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Siapa beliau? Bukan orang biasa. Beliau ada seorang kekasih daripada kekasih Allah. Dalam masa hidupnya sudah kelihatan bagaimana beliau. Bahkan pada waktu wafatnya, tatkala beliau dikubur, subhanallah, selama berhari-hari kuburan beliau semerbak wangi. Itu menandakan bahwa dia adalah salah satu kekasih Allah. Bahkan ada seorang ulama bermimpi bahwa Rasulullah SAW menunggu kedatangan Imam Bukhari. Rasulullah merindukan Imam Bukhari. Wahai fulan, aina Bukhari? Mana itu Imam Bukhari? Ditunggu-tunggu kedatangannya. Itulah ulama-ulama yang tegas, ulama-ulama yang ikhlas. Bukan dia rindu kepada Rasulullah, bahkan Rasulullah rindu kepada dia. Al-Imam Al-Bukhari. Tidak hanya seperti itu saja. Al-Imam Bukhari seorang yang memiliki akhlak yang tinggi, adab yang tinggi. Ini yang kurang di zaman kita ini adalah akhlak dan adab. Ilmu banyak, orang pandai banyak, orang berpangkat banyak, orang berkorban banyak. Tapi ainal akhlak? Tapi mana akhlak yang bisa kita contoh zaman ini? Ainal adab? Mana adab yang kita bisa pelajari sekarang ini? Yang banyak hilang di zaman ini adalah akhlak dan adab. Tapi bagaimana Imam Bukhari radhiyallahu anhu? Bagaimana akhlak beliau, adab beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana adab dan akhlak beliau. Setiap Al-Imam Bukhari hendak mencantumkan satu hadis dalam kitabnya, beliau tidak langsung mencantumkan, tidak langsung menulis. Beliau tidak langsung menulis hadis tersebut. Tidak ada satu hadis pun yang beliau tulis kecuali beliau berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah sholat sunnah 2 rakaat baru beliau tulis hadis tersebut. Kenapa? Yang ditulis ini bukan omongan orang biasa. Yang ditulis ini bukan omongan-omongan biasa, bukan kalam-kalam biasa, tapi yang ditulis adalah kalam Rasulullah yang berasalkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlaknya beliau kepada Rasulullah. Amma nahnu, adapun kita sangat berkurang
kita kurang adab dengan Rasulullah, kita kurang sopan dengan Rasulullah, bukan lagi kurang sopan kepada Rasulullah, cinta pun kita kurang dengan Rasulullah. Lihat bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW. Saya ambilkan daripada kitab Syifa Liqa'iyat sahabat Ahmad. Beliau semasa hidup selalu dekat dengan Rasulullah. Tapi tak kala beliau ditanya, wahai Ahmad, tolong sifatkan bagiku bagaimana wajah Rasulullah. Sifatkan bagi aku bagaimana wajah Rasulullah. Tatkala dijawab seperti itu, beliau menangis. Bagaimana aku bisa mensifatkan wajah Rasulullah, sedangkan aku tidak berani memandang ke wajah beliau? Bagaimana aku bisa menggambarkan wajah Rasulullah, sedangkan aku tidak pernah menatap beliau secara tajam? Haibatan minhu, karena mengagungkan beliau. Ijlalan lahu, karena menghormati beliau. Itu sahabat Amr. Bahkan sahabat-sahabat yang lain, orang-orang kafir pun terheran-heran. Kalau Nabi Muhammad SAW itu berwudu, para sahabat berlarian menuju tempat wudu tersebut, berebut air wudu sisa Rasulullah. Kalau Nabi meludah, para sahabat berlarian berusaha menjilat tanah yang di situ ada ludah Rasulullah. Ini dikarenakan adab akhlak sahabat Nabi yang tinggi, sangat kasih sayang kepada Rasulullah, sangat adab dengan Rasulullah. Dengan inilah para sahabat ditinggikan oleh Allah derajatnya. Banyak cerita-cerita tentang bagaimana adab para sahabat Nabi terhadap Rasulullah. Bahkan sebagian dari mereka kalau mau bertanya kepada Rasulullah, ditunda-tunda sampai bertahun-tahun. Kenapa takut ganggu Nabi? Malu terhadap Nabi, takut mengganggu Nabi, sehingga pertanyaannya ditunda-tunda sehingga bertahun-tahun. Adapun kita jauh daripada itu. Kita anggap Nabi sudah tidak ada. Kita bahkan sering melupakan Rasulullah. Kalau dibacakan maulid Nabi, ada yang bergurau, ada yang bermain-main, tidak ada rasa hormat sedikit pun. Kalau para sahabat Nabi disebut nama Nabi Muhammad, gemetar badannya. Disebut nama Nabi Muhammad, ada yang pincang. Itu para sahabat Nabi SAW. Penuh dengan akhlak dan adab. Dan satu lagi, bukan adab mereka saja yang diandalkan, pengorbanan mereka untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kam berapa banyak para sahabat Nabi yang menjadi cacat karena membela Rasulullah. Berapa banyak dari para sahabat Nabi yang matanya buta karena Rasulullah. Berapa dari para sahabat perempuan yang menjadi janda karena membela Rasulullah.